Wah, kita keren banget guys. Bab 2, film Man from Atlantis. Sebelum itu gue mau minum dulu. Guys, jangan lupa minum ya. Dan minumnya harus pakai botol yang ramah lingkungan. Bismillahirrohmanirrohim. Sip. Sejak tertarik dengan cerita yang disuguhkan dalam film Man from Atlantis, angan-angan dan harapan yang digantungkannya di petala langit. Petala langit guys, komen di bawah. Menurut kalian petala langit itu apa? Petala langit adalah angan-angan dan harapan yang digantungkannya di petala langit adalah ia memiliki kapal selam sendiri seperti yang ada di dalam film tersebut. Tuh guys, dari mana aja kita tuh bisa dapat inspirasi, dari film, dari lagu, dari orang-orang. Makanya kita harus be nice sama setiap orang ya. Sip. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah bunga tidur. Ketika terbangun dari tidur lelap, lenyaplah mimpi yang semalam terbangun dalam benak. Namun, tidak dengan Susi. Mimpinya justru membuat hari-harinya semakin berwarna. Mimpi bukan sekedar bunga tidur belaka. Inilah kredo yang terlontar dari Susi. Guys, kredo apa kredo? KREDO. Please komen di bawah. Sepotong mimpi adalah angan-angan yang dengan bantuan doa menjadi cita-cita yang menyihir rasa, memukau untuk dikejar dan dijangkau. Tahapan demi tahapan dilalui oleh Susi, hingga menjadikannya terbiasa dengan tempaan. Mungkin muncul pertanyaan, apakah benar semua yang diraih Susi kini adalah cita-cita masa kecilnya? Apa sebenarnya cita-cita Susi sewaktu kecil? Dokter, pilot, polisi, atau insinyur adalah cita-cita yang sering terlontar dari anak-anak ketika ada yang menanyakan apa cita-cita mereka. Right, bener banget. Keempat profesi tersebut amat diidolakan oleh mereka yang masih polos karena terkesan mudah untuk diwujudkan. Lingkungan dan idola memiliki pengaruh yang besar bagi anak-anak dalam menentukan cita-citanya. Idola dapat menjadi penyemangat yang cukup ampuh untuk menjemput impian. Idola juga yang akan membentuk karakter seseorang anak tanpa disadarinya. Guys, jangan salah pilih idola ya. Pada masa kecil, Susi sering menonton film Man from Atlantis atau Manusia dari Samudra Atlantis, sebuah film serial yang populer tahun 1970-an. Wah, belum lahir kita guys. Tapi siapa tahu kalau ada yang lahir ya. Yang lahir tahun 1970-an, komen di bawah. Film ini berjumlah 13 episode. Episode pertama tayang pada 22 September 1977 dan 6 Juni 1978 adalah penayangan episode terakhir dari film yang dibintangi oleh Patrick Duffy, Belinda Montgomery, dan Alan Funch ini. Sorry guys kalau salah penyebutan nama. Mohon maaf. Oke. Lanjut, film yang terkenal di negeri Paman Sam ini bercerita tentang benua Atlantis, lembaga penelitian, dan kapal selam. Film inilah yang membuat Susi bercita-cita mempunyai kapal selam dan membuat penelitian di wilayah perairan Indonesia. Cita-cita saya waktu kecil ingin jadi Man from Atlantis, punya kapal selam. Tapi sekolah tidak sabaran. Jadi saya keluar. Meski begitu, belajarnya tidak berhenti. Saya masih baca minimal 5-10 artikel per hari. Tuturnya mengenang masa kecilnya. Gile guys, 5-10 artikel per hari lah. Kita kapan baca gituan ya? Kalian yang baca artikel minimal ya 5-10 artikel per hari, komen di bawah, gue salut banget. Tapi yang gak baca juga gak apa-apa kok, komen juga di bawah gak apa-apa. Salah satu alasan kuat yang membuatnya ingin memiliki kapal selam sendiri adalah supaya ia dapat melihat dan mengawasi kehidupan di bawah laut, sehingga kehidupan di bawah laut tidak diganggu banyak orang. So sweet. Namun, impian memiliki kapal selam ini belum tercapai hingga sekarang. Semoga tercapai ya Bu ya. I do believe in you. Pasti bisa punya kapal selam. Asisten pribadi Susi Pujiastuti, Vika Fauzi, menceritakan sebuah impian masa kecil sang menteri yang belum tercapai. Bos pernah bercerita, impiannya semasa kecil ingin punya kapal selam riset sendiri agar bisa melihat kehidupan di bawah laut dan tidak diganggu banyak orang. Meskipun belum kesampaian punya kapal selam sendiri, tapi kemarin sudah bisa naik kapal selam milik TNI ALKRI Nagapasa 403 sewaktu penyematan
Brevet Kehormatan Hiu Kencana. Sorry kalau brevet gue nggak tahu baca gimana guys. Komen di bawah gimana caranya bacanya. Bali 10 Januari 2018. Demikian tulis @Fauzia07 dalam akun Instagramnya pada Kamis 11 Januari 2018. Begitulah sekelumit impian masa kecil Susi yang ingin memiliki kapal selam sendiri. Wow, pengen punya kapal selam sendiri guys, mantap banget. Guys, kita sekarang ke bab 3. Yeay, kalian hebat guys. Halaman 12 ada quotes. Jadi biasanya tuh kalau ke bab baru ada quotes-quotes gitu. Lingkungan dan idola memiliki pengaruh yang besar bagi anak-anak dalam menentukan cita-citanya. Oke. Bab 3. Ada apa dengan montor mabur? Bener gak ya gue bacanya montor mabur? Please guys yang tahu gimana bacanya, ntar gue salah lagi. Ini bahasa apa juga gue kurang tahu. Please komen di bawah montor mabur gimana bacanya dan artinya apa ya. Saat di sekolah ada pelajaran menggambar. Tanpa sadar Susi menggambar pesawat. Namun pesawatnya terkesan unik dan beda dengan anak-anak yang lain karena pesawatnya dipenuhi oleh keranjang ikan. Wow, keren ya. Biasa kan kalau pesawat tuh yang diangkut tuh orang gitu kan. Tapi ini pesawat tapi sih ikan semua, lucu banget guys. Aduh, pengen juga gitu. Nanti kalau misalnya kalau gue nanti bikinnya bikin pesawat tapi isinya tuh plastik semua. Jadi kayak kalau misalnya ada impor plastik dari luar, gue bakalan kasih lagi nih. Enak aja lo ngasih plastik ke Indonesia, ngasih sampah plastik pula, bukan ngasih plastik yang gimana gitu, plastik berlian atau apa, kan enak juga. Ini plastik sekali pakai yang susah diurai, enak aja lu, dasar. Lanjut. Waktu kecil, Susi selalu bermimpi ingin memiliki kapal selam, namun mimpi itu kemudian berganti jadi ingin mempunyai montor mabur atau pesawat terbang. Oh, itu bahasa mana ya montor mabur? Montor mabur, gimana ya bacanya? Gak tahu. Please komen di bawah. Perasaan gembira tak terbendung selalu muncul ketika ia melihat, montor mabur gimana sih guys? Baca gue malu. Montor mabur melintas di langit pesisir Pangandaran, kampung halaman tercinta. Teriakannya dan teman-temannya pun terdengar memanggil seraya tanpa lepas menatap pesawat yang melintas. Daerah tempat tinggal Susi memang kerap dilintasi pesawat terbang. Montor mabur lagi. Montor mabur yang sedang terbang tinggi. Aduh gue malu, apaan sih montor mabur? Gimana sih bacanya? Montor mabur yang sedang terbang tinggi mampu seketika membuyarkan lamunan dan konsentrasi Susi, bahkan ketika dirinya sedang asyik bermain bersama teman sekalipun. Ia sontak menghentikan permainan dan mendongak ke atas, melihat dengan saksama pesawat yang sedang mengudara. Sejak saat itu, angan-angan memiliki montor mabur seolah tak mau pergi dari pikiran Susi dan mengendap di sanubari. Sampai pernah saat pelajaran menggambar, ketika teman-teman lainnya menggambar gunung atau rumah, tanpa sadar, Susi justru menggambar pesawat. Namun pesawat yang ia lukis cukup unik dan tidak biasa, karena di dalamnya dipenuhi keranjang ikan yang menjulur keluar hingga terlihat melalui pintu pesawat. Pesawat dan ikan, entah apa hubungannya, dua hal yang menyatu di pikiran Susi ketika menggambar. Meski aneh, tapi begitulah naluri seorang anak kecil. Dia menggambar apa saja yang ia suka dan selalu terlintas dalam hari-harinya. Itulah mimpi Susi yang lain semasa kecilnya. Bab 4. Kepincut keong sawah, halaman 15. Selain gemar mengonsumsi ikan, Susi juga gemar mengonsumsi keong sawah. Hidup di pesisir membuat Susi tak pernah lelah bermain di tepi pantai, ditemani deburan ombak yang membawa desiran angin dalam senja yang memesona. Dia habiskan waktunya untuk bermain pasir di sana. Bila Susi bosan, maka dia akan beralih bermain lumpur di area persawahan yang membentang luas dan hijau tak jauh dari perkampungannya. Ketika musim panen tiba, bocah-bocah di sana sangat senang. Mereka semangat berburu keong sawah dengan berjibaku. Berjibaku apa? Ayo komen di bawah berjibaku. Mereka semangat berburu keong sawah dengan berjibaku di antara lumpur yang menghitam. Keong sawah atau yang dikenal sebagai tutut sawah bukanlah makanan baru di Indonesia.
Beberapa daerah justru kerap menyajikan tutut sebagai cemilan atau lauk pendamping makanan. Saat musim hujan dan mendekati musim panen, keong sawah jadi sangat mudah dijumpai. Wow, semudah ketemu jodoh gak ya? Masa-masa ini pun dimanfaatkan petani untuk mendapatkan keong sawah yang melimpah. Di samping harapan terbesar mereka adalah panen padi yang berkualitas baik. Sebagian orang mungkin merasa jijik. Sebagian orang mungkin merasa jijik untuk menyantap daging keong sawah yang berlendir. Selain itu, bentuknya yang terkesan kurang meyakinkan untuk disantap juga membuat beberapa orang enggan menyantapnya. Namun berbeda dengan Susi. Susi kecil sering mengonsumsi keong sawah. Bila ikan tak dijumpai, maka pilihan berikutnya adalah keong sawah. Bahkan bila lauk keong sawah ada di meja makan, porsi makannya bisa banyak dan nafsu makannya menjadi-jadi. Wih, saya dari kecil suka sekali makan keong sawah, apalagi bisa diolah dengan berbagai macam bumbu. Bisa tambah makan sampai 5 kali kalau makan dengan keong sawah, ujar Susi saat ditanya tentang hobinya menyantap keong sawah itu. Selain rasanya yang enak, keong sawah ternyata juga bisa dijadikan alternatif sumber protein. Keong sawah nutrisinya sangat tinggi, kandungan gizinya sangat bagus, kandungan lemaknya juga rendah. Katanya mengenang. Bab 5. Minum dulu guys, minum lagi. Tuh daripada kita keluar rumah, mending di rumah kan ada banyak hal yang bisa lakuin. Oke, halaman 17. Wah, 17 is my favorite number. Bab 5. Selalu dipercaya jadi ketua regu. Dalam kegiatan pramuka di sekolah dasar, Susi sering ditunjuk menjadi ketua. Sebagai ketua, dia memiliki tugas untuk memimpin dan bertanggung jawab atas teman-teman seregunya. Sejak kecil, Susi dikenal sebagai anak yang cerdas. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pribadi yang rajin. Dia memulai pendidikannya dengan bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 8 Pangandaran pada tahun 1972 sampai 1977. Wow, gue nggak tahu deh masih di mana itu. Di sekolahnya, Susi tergolong murid pintar. Selama duduk di bangku sekolah dasar, dia selalu meraih peringkat yang cukup bagus, meski tak selalu peringkat 1 dan mampu membuat bangga ayah dan ibunya. Ada seseorang teman laki-lakinya yang selalu bersaing dengan Susi memperebutkan peringkat 1. Wow, saingan guys. Bu Iska Darasmi adalah salah seorang guru yang mengajar Susi di SDN 8 Pangandaran. Beliau mengajar Susi ketika Susi duduk di kelas 4 dan kelas 5. Dalam sebuah kesempatan, beliau bercerita tentang bakat kepemimpinan yang dimiliki Susi kala itu. Waktu duduk di SD, Susi yang terlihat tomboy sudah mulai memperlihatkan bakat kepemimpinannya. Dalam kegiatan pramuka misalnya, ia sering didapuk menjadi ketua dalam berbagai kegiatan. Sebagai ketua, dia bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab atas teman-teman seregunya, ujar Bu Is. Saat sekolah, Susi memang paling suka kegiatan ekstrakurikuler, kepanduan dan pramuka. Wih, Bu Susi anak pramuka guys. Dia paling semangat ketika ada agenda perkemahan dan latihan kepemimpinan. Dia juga sangat menyukai pelajaran yang berkaitan dengan biologi. Ya, Susi suka bereksperimen. Dulu saya nakal juga, pengalaman yang jelek juga ada. Tapi setiap kali berkemah, saya senang. Kegiatan biologi, saya senang pelajari semut. Saya iseng pindahkan rumah semut, tuturnya. Ya elah Bu, rumah semut kok dipindah-pindahin. Bu, bisa nggak rumah gebetan saya pindahin depan rumah saya, Bu? Biar ketemu terus gitu, Bu. Susi mengaku bahwa kenakalan tersebut dipicu oleh rasa keingintahuannya terhadap hal-hal baru. Saya pernah mindahin sarang semut ke bak mandi rumah. Wah gila sih. Saya penasaran dengan bentuk rumah semut seperti apa, tutur Susi saat menjelaskan alasan dia nakal. Begitulah Susi, julukan si tomboy pun melekat padanya. Mungkin penampilan yang terkesan seperti laki-laki itulah yang membuatnya dipercaya menjadi ketua dalam kegiatan di sekolahnya. Selain fakta bahwa dia adalah anak yang rajin dan tekun belajar, Susi adalah anak dari orang yang cukup berada di kampungnya. Tak heran bila di sekolah dia cukup terpandang dan disegani.
Bahkan teman-temannya merasa canggung untuk menjalin pertemanan dengannya. Mereka menganggap bahwa mereka tak selevel dengan Putri Haji Karlan, sang tuan tanah. Karena Susi berasal dari keluarga berkecukupan, teman-temannya kadang terlihat canggung bergaul dengannya. Namun Susi justru tidak pernah membeda-bedakan teman. Orang tua Susi juga memiliki perhatian besar terhadap sekolah dan sangat membantu proses kegiatan belajar. Maklum, saat itu belum ada program bantuan operasional sekolah atau yang belakangan disebut BOS. Keperluan Susi untuk belajar dicukupi oleh ayahnya. Pak Haji Karlan adalah warga yang peduli pada pendidikan. Banyak tanah Pak Haji Karlan yang direlakan beliau untuk dipakai mendirikan gedung sekolah. Wow, demikian kenang Bu Is tentang kebaikan ayah Susi, sekaligus kepandaian serta jiwa kepemimpinan Susi ketika duduk di bangku sekolah dasar. Dari sinilah watak kepemimpinan Susi mulai terbentuk dan dia asah dari hari ke hari. Hingga pada suatu masa, dia terbukti menjadi seorang pemimpin lembaga tinggi bangsa Indonesia tercinta ini. Selama duduk di bangku SD, dia selalu meraih peringkat yang cukup bagus, meski tak selalu peringkat 1 dan mampu membuat bangga ayah dan ibunya. Gila, keren ya guys ya. Lanjut. Bab 6, halaman 21. Wayang Punakawan. Punakawan, komen di bawah guys. Wayang Punakawan itu apa, artinya apa gitu, atau cuman nama aja tanpa arti. Please yang tahu komen di bawah. Susi sangat mengidolakan Semar, tokoh pewayangan. Susi menggunakan falsafah hidup Semar dalam menghadapi prahara hidup dan kejadian di sekelilingnya. Saat anak-anak kecil seusia Susi gemar menonton kartun dan menyukai tokoh dalam film kartun tersebut. Susi kecil justru mengidolakan tokoh pewayangan. Tokoh itu tidak lain dan tidak bukan adalah Semar. Mengapa Semar? Apa yang istimewa dari tokoh yang diidolakan Susi tersebut? Bila kita lihat dari sudut pandang moral, Semar adalah seorang abdi yang setia menemani majikannya, para Pandawa, kemanapun, terutama dalam segala kesulitan untuk memperjuangkan kebaikan. Ketika Pandawa sukses pun, Semar tak menjadi silau harta dan gelap mata. Bagi Susi, tokoh Punakawan ini memiliki falsafah hidup yang amat mengagumkan. Sulit menebak seseorang hanya dari tampilan luarnya. Begitulah kira-kira kalimat yang pantas untuk mewakili tokoh pewayangan yang satu ini. Semar itu sebuah gambaran kebijaksanaan, kegetiran yang dibungkus dalam kelucuan dan kesederhanaan. Kalau kita lihat falsafah hidup, cara menghadapi prahara, cara mengasuh anak-anaknya, dia sangat bijak. Dia itu simpel dan lucu, sehingga kesulitan dunia itu menjadi mudah dimengerti. Ujar Susi tentang Semar. Susi memang unik. Ketika anak-anak kecil atau remaja sebayanya tidak terlalu tertarik dengan pementasan wayang, komen di bawah mana yang benar. Dia justru gemar sekali menonton wayang. Jadi, tak heran bila tokoh-tokoh wayang dikenalnya dengan baik. Ya, jelas yang paling ia idolakan adalah tokoh yang bertubuh pendek, berwajah putih, perut buncit, bokong besar, berjambul, dan gemar kentut. Nih guys, ini ada fotonya. Tuh. Semar itu sederhana dan funny, kata Susi. Semar dalam kosmologi orang Jawa, kosmologi komen di bawah. Semar dalam kosmologi orang Jawa menempati posisi yang amat istimewa. Tokoh ini selalu muncul dalam setiap kisah pewayangan. Tak peduli apa yang sedang dipentaskan, pasti dia selalu ada. Punakawan sendiri berasal dari kata puna dan kawan. Puna berarti susah, sedangkan kawan berarti teman atau saudara. Jadi punakawan bisa diartikan sebagai teman di kala susah. Puna selain diartikan susah, juga bisa berarti terang. Jadi penafsiran lain dari kata punakawan adalah teman atau saudara yang mengajak ke jalan yang terang. Oh gitu, keren-keren. Rupanya kegemaran Susi pada tokoh pewayangan memengaruhi cara berpikirnya saat ini. Mulai dari dalam memandang suatu masalah, hingga bagaimana ia memecahkan masalah yang ada. Reynold Kasali menuturkan bahwa dia sulit memahami mengapa Susi kecil atau remaja rela menunggu goro-goro. Goro-goro apa? Komen di bawah please. Komen di bawah goro-goro apa guys. Saat teman-temannya mungkin sudah terlelap tidur, dia justru masih membelalakan mata demi menikmati pertunjukan tokoh pewayangan pada dini hari.
Goro-goro biasanya jam 1 pagi baru dimulai, kata Susi. Goro-goro, nah ada nih penjelasan di bawah. Goro-goro merupakan babak dalam pagelaran wayang yang biasanya ditandai dengan kemunculan para punakawan. Oh gitu. Isinya merupakan petuah atau pitutur. Oh pitutur. Petuah atau pitutur? Yang diselingi kisah humor dan menghibur oleh para punakawan. Begitulah Susi, bila sudah mempunyai tekad dan keinginan, maka tak ada lagi yang bisa mencegahnya kecuali dirinya sendiri. Rupanya kegemaran Susi pada tokoh pewayangan memengaruhi cara berpikirnya saat ini, mulai dari dalam memandang suatu masalah, hingga bagaimana ia memecahkan masalah yang ada. Yeay! Guys, bab 7! Lanjut, bab 7. Halaman 25. Bab 7, ayahku seperti Sinterklas. Video. Menurut Susi, ayahnya adalah sosok yang sederhana dan suka menolong siapapun yang meminta. Bahkan dia menjuluki ayahnya Sinterklas. Ayahnya berprofesi sebagai pegawai Departemen Pertanian yang menjalankan usaha sampingan sebagai pemborong, pedagang material kayu, hingga pengusaha penggilingan padi. Bisa dibilang, ayah Susi adalah pekerja kontraktor. Dia terkenal sebagai orang yang kaya raya di Pangandaran. Namun, hal itu tak lantas membuat sang ayah congkak dan besar kepala. Haji Karlan selalu rendah hati dan membantu para tetangga yang kiranya membutuhkan bantuan darinya. Siapapun yang mempunyai kesulitan keuangan, begitu datang kepadanya pasti masalah terselesaikan. Mulai dari masalah keuangan yang sepele hingga yang benar-benar akut. Tak heran bila Susi menjuluki ayahnya Sinterklas. Orang tua Susi memang berkecukupan. Apa yang diminta Susi akan dipenuhi jika hal itu bermanfaat baginya. Namun, ada peraturan unik yang diterapkan sang ayah. Bila Susi meminjam uang dari orang tuanya, berapapun nominalnya dia harus mengembalikannya. Ini gimana coba anak? Tapi unik sih, lucu. Jadi kayak sekalian melatih kita untuk bertanggung jawab kan, jadi nggak selalu foya-foya gitu sama uang. Ya walaupun itu uang orang tuanya sendiri, namun jika Susi diberi oleh orang tuanya, maka uang itu tak harus dikembalikan. Sang ayah ingin memberikan pelajaran kepada putri satu-satunya itu, bahwa kita harus menghargai uang, bener kan? Kita tuh harus menghargai uang yang kita miliki berapapun itu. Bila kita meminjam, wajib bagi kita untuk mengembalikannya. Benar sekali. Buat kalian yang sosok nggak tahu udah ngutang habis itu pergi, nah neraka tuh nunggu. Nggak gitu guys. Jadi kalau misalnya kita tuh udah minjem sama orang ya kan uang, terus tuh harus dibalikin, jangan sosok nggak tahu. Orang tua Susi adalah saudagar sapi dan kerbau serta taat mengaji. Bapak ibu saya membangun Masjid Agung Pangandaran dan membiayai sekolah-sekolah Muhammadiyah hingga dapat menggratiskan biaya pendidikan, ucap Susi dengan bangga. Gila sih, keren banget ya keluarga ini. Duh, Susi sangat bangga terhadap sosok ayahnya. Iyalah, pasti bangga banget. Susi sangat bangga terhadap sosok ayahnya yang sangat dermawan terhadap sesama, demokratis dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Terlebih kepada putri-putrinya, orang tua Susi selalu membimbing dan memberitahu apa saja kewajibannya. Selebihnya, Susi dapat menentukan mau dibawa kemana arah pilihan hidupnya. Yang penting dapat memberikan manfaat kepada sesama. Rustam adalah salah satu sahabat Susi, pernah menuturkan bahwa bagi Haji Karlan, Susi itu anak yang paling susah diatur. Namun, sang ayah paling sayang ke Susi karena ia anak yang pekerja keras dan gigih dalam berusaha. Ada peraturan unik yang diterapkan sang ayah. Bila Susi meminjam uang dari orang tuanya, berapapun nominalnya, dia harus mengembalikannya. So guys, thank you so much. Ini gak tahu udah berapa lagi kita baca buku. Pokoknya dari halaman pertama banget sampai bab 7 halaman, gue lupa halaman, sampai halaman 27. Gila, keren banget kalian hari ini guys. Tepuk tangan untuk kita semua. So guys, tetap di rumah ya, jangan kemana-mana, dan semoga COVID-19 bisa cepat musnah lah dari dunia ini. Dan please jangan lupa kalian harus bijak dalam menggunakan plastik sekali pakai. Dan kalau misalnya kalian mau minum, mending gak usah lah ya pakai plastik sekali pakai, mending pakai botol minum yang berkali-kali pakai atau gelas yang bisa berkali-kali pakai gitu. Dan untuk kalian yang masih kerja di luar, semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Thank you so much for watching, and jangan lupa tebar kebaikan hari ini and keep share your love. Mahalo.
semua.